SKP 6, yaitu pengurangan resiko pasien jatuh. Rumah sakit melakukan tindakan terencana yang dilakukan pada pasien baru masuk untuk mengetahui pasien jatuh terdeteksi, sehingga dapat dihindarkan dan untuk mengetahui sedini mungkin faktor-faktor yang menjadi kelemahan, serta keterbatasan fisik dan mental. Asesmen risiko jatuh. Line up and go adalah tindakan untuk mengidentifikasi pasien berisiko jatuh dan menilai kemungkinan jatuh. Petugas melakukan pemasangan tanda risiko jatuh sesuai hasil asesmen dan menginformasikan kepada pasien dan keluarga. Akan dilakukan pemasangan tanda risiko jatuh berupa simbol risiko jatuh warna kuning yang ditempelkan di dada sebelah kiri. Untuk mengetahui pasien berisiko jatuh pada pasien baru masuk rumah sakit, akan dilakukan asesmen berdasarkan Morse-Fall Scale, Humpty-Dumpty, Edmondson Scale, Get Up and Go Test, dan Ontario Modified Stratify and Sydney Scoring. 1. Morse-Fall Scale atau MFS. Cara menentukan tingkat resiko pasien jatuh pada pasien dewasa. Resiko rendah, poin 0 sampai 24. Resiko sedang, poin 25 sampai 44. Resiko tinggi, lebih dari 45. 2. Humpty-Dumpty Scale. Cara menentukan resiko pasien jatuh pada pasien anak. Resiko rendah, poin 7 sampai 12. Resiko tinggi, lebih dari 12. 3. Edmondson Scale. Cara menentukan resiko jatuh pada pasien psikiatri. Resiko tinggi, lebih dari sama dengan 90. Resiko rendah, kurang dari sama dengan 90. 4. Get Up and Go Test. Cara menentukan resiko jatuh pada pasien rawat jalan dan IGD dengan melihat poin A, cara berjalan pasien. Poin B, menopang saat duduk. Tidak berisiko. Tidak ditemukan poin A dan B. Resiko rendah, ditemukan salah satu poin A atau poin B. Resiko tinggi, ditemukan keduanya, poin A dan B. 5. Ontario Modified Stratify Sydney Scoring. Cara menentukan tingkat resiko jatuh pada pasien geriatri. Resiko rendah, poin 0 sampai 5. Resiko sedang, poin 6 sampai 16. Resiko tinggi, poin 17 sampai 30. Setelah ditentukan tingkat resiko, maka dilakukan intervensi dengan memberikan tanda resiko jatuh berwarna kuning, menaikkan pengaman tempat tidur, kunci tempat tidur, memasang tanda resiko jatuh pada tempat tidur. Jika ke kamar mandi, menggunakan sandal yang tidak licin, mendekatkan barang-barang pasien agar mudah dijangkau oleh pasien. Pada pasien rawat inap, dapat dilakukan asesmen ulang untuk evaluasi. Demikian SKP 6, pengurangan resiko pasien jatuh. Utamakan keselamatan pasien, karena keselamatan pasien tanggung jawab kita bersama. Selamat siang Ibu, Ibu. Siang Mbak. Selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Rizky, hari ini perawat jaga yang berdinas untuk siang hari ini. Nanti sebelum berangkat ke ruang operasi, saya akan memasangkan gelar Ibu. Ini nanti ada nama dan tanggal lahir, boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya. Nama saya Rizky Padula. Tanggal lahir 28 September. Identifikasi gelarnya ini tujuannya supaya dokter, perawat, dan bidan mudah mengidentifikasi ibu selama pelayanan, pemberian obat. Kemudian untuk labora juga akan mudah memberikan pelayanan ngambil darah. Gelar ini kami pasang di ibu nanti tujuannya supaya selama tindakan, selama pemberian terapi kami tidak salah pemberian terapi.
baik kami, dokter ataupun nakes yang lainnya. Itu Ibu ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Sama. Ibu, ini akan saya pasang stiker penanda resiko jatuh di gelang identitas Ibu ya. Tujuannya nanti agar semua para nakes, dokter, bidan, dan perawat mengetahui kalau Ibu nanti beresiko jatuh.